Begitu pentingnya menyosialisasikan kewaspadaan di lingkungan sekitar, terutama di pusat perputaran uang menjelang Lebaran. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi polisi dan bagi masyarakat. Jangan sampai kelengahan membuat kita menjadi korban tindak kriminal jalanan yang semakin beragam modusnya. Mewaspadai peningkatan aksi kriminal menjelang Lebaran akan menjadi perbincangan kami bersama sejumlah narasumber. Ada kriminolog dari Universitas Indonesia, Thomas Sunario. Selamat malam, Pak Thomas. Malam, Mbak Risan. Kemudian juga ada Anton Medan. Ini Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan juga Pembina Lapas Indonesia. Selamat malam Bang Anton. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergabung melalui telepon juga ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Mbak Priska. Pak Argo, kita tanya dulu ke Bang Anton ini. Bang Anton, kira-kira kemudian semata motif ekonomi, kemudian juga para pelaku kejahatan butuh duit nih jelang Lebaran, mau Lebaran ngasih beli baju baru buat keluarganya, sampai kemudian tren setiap tahun selalu meningkat kejahatan. Jadi berdasarkan pengalaman dan data yang ada di saya, setiap mau bulan Ramadan, mau Idul Fitri, Natalan, Imlek, kejahatan tuh meningkat. Kalau Idul Fitri ini umumnya yang meningkat tuh adalah perampokan, pencurian di rumah-rumah yang ditinggal. Tapi yang jadi korban tuh di perjalanan jauh mudik, hipnotis, bajing loncat, dengan begal. Nah, perampokan nasabah bank biasanya yang saya punya data, seminggu sebelum Lebaran itu udah terhenti. Jadi awal Ramadan mereka itu umumnya semua cari duit untuk pulang kampung. Saat-saat inilah ya. Iya. Saat-saat inilah ya. Saat-saat sekarang ini. Jadi saya lihat di Imlek juga gitu. Di Natalan tahun baru juga begitu. Cuman kok ini nggak jadi pelajaran. Saya ke beberapa negara, misalnya Singapura, polisi itu mudah kita cari. Lalu di Taiwan juga, di Cina bahkan lebih dekat, dia jarak 100 meter, pasti ada sepeda, ada polisinya. Sehingga masyarakat ada apa-apa cepat menghubungi. Nah, kita tanya ke Pak Argo nih. Kira-kira kalau di luar negeri katanya Pak Argo ada setiap titik atau jarak tertentu sudah ada polisinya nih. Apa memang belum ada antisipasi semacam itu dengan menempatkan jumlah personal lebih banyak atau seperti apa? Sudah terbaca polanya setiap tahun Pak Argo? Jadi perlu saya sampaikan Mbak Christian ya. Jadi untuk kegiatan menjelang Ramadan ini kita kan sudah melakukan kegiatan namanya cipta kondisi. Cipta kondisi ini kita untuk memberikan rasa aman dan masyarakat kita. Yang pertama adalah patroli berskala besar. Artinya skala besar ini semua kegiatan patroli ya. Patroli untuk memberikan rasa aman ini dilakukan secara Polres. Dan Polres ini semua dengan kekuatan yang besar dan dibantu oleh Polda Metro Jaya. Jadi kota Jakarta ini akan kita buat seperti bulek. Bulek itu jalan semua, sehingga nanti kesempatan untuk melakukan kejahatan itu bisa tercegah di situ. Ya. Kemudian selain itu juga, kadang-kadang seperti kegiatan kemarin perampokan, mungkin korban merasa bahwa setiap saat mengambil uang itu merasa aman-aman saja begitu. Tetapi ternyata tidak, ternyata mengabaikan keselamatan dan keamanan gitu. Jadi diharapkan itu jangan punya anggapan bahwa sekali saya ngambil uang sejumlah ini, wah aman kok, ngapain saya harus meminta pertolongan dari polisi atau pengawalan di situ. Dan tentunya setiap bank juga ada polisi yang jaga di situ. Gunanya di sana adalah nanti masyarakat membutuhkan pengawalan bisa menghubungi polisi yang di bank itu. Nah, nanti polisi yang di bank nanti akan mengontak ke Polsek atau ke Polres atau bahkan bisa ke Polda. Dan kemudian juga kita saat ini juga sudah memang sudah turunkan untuk beberapa patroli kegiatan untuk mengcover kota Jakarta ya. Ya kadang-kadang kita kan intip-intipan itu dengan pelaku di situ ya, intip-intipan, dan kemudian juga kita juga sudah sudah memantau. Contoh nanti untuk di terminal sudah kita siapkan. Misalnya spanduk, nanti kan tulisnya hati-hati dengan gendam, hati-hati dengan hipnotis. Ini sebenarnya nanti kan kita semua kita gelurakan semuanya. Dan anggota pun juga sudah disiapkan nanti untuk memberikan himbauan-himbauan melalui speaker, baik itu nanti di stasiun, baik itu di tempat dan sebagainya nanti. Jadi kita memberikan kegiatan preventif di situ. Dan kemudian kalau misalnya sudah terjadi seperti ini,
ya kita berusaha untuk mencari pelaku. Dan nanti pelakunya bagaimana yang kita berikan, misalnya melawan petugas yang kita berikan tindakan yang terukur di situ. Tentunya kita terus berusaha dan kemudian juga kita mengimbau kepada perangkat sosial itu juga kita fungsikan kembali perangkat sosial di masyarakat itu, yaitu melalui nanti kegiatan pengaman diri sendiri di lingkungannya, ya kemudian nanti dari tingkat lebih tinggi lagi ke kelurahan, itu semuanya perangkat itu fungsinya nanti care terhadap kegiatan di masyarakat yang misalnya menemukan orang tidak dikenal, kita menanyai. Selama ini kan kita tidak care, jadi kegiatan apa kita diam saja. Dan kemudian juga masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan atau yang menjadi korban. Kadang seperti kemarin banyak orang ya memang pelaku menggunakan senjata, memang ketakutan di situ. Saya mengerti itu masyarakat ada senjata di situ. Tapi ya ini kita kan sudah berupaya bagaimana untuk melihat modus-modus seperti ini tentang pertahanan ini yang kita bisa memilah-milah. Ya, ini kegiatan seperti kelompok siapa. Ini mudah-mudahan itu segera akan kita lakukan penangkapan. Ini kan Mbak Lucia. Pak Thomas dengan segala hal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian meminimalisir setidaknya mengantisipasi kejahatan-kejahatan serupa, namun kalau kita lihat ngeri betul gitu, si yang pakai senjata tajam pula, sehingga kemudian kalau Pak Argo bilang bahwa kami harus meningkatkan solidaritas sosial, tapi kalau kemudian kita sudah melihat orang megang senjata kan takut juga Pak ketika mau nolong. Ya, saya kira memang begitu. Tapi kan pada dasarnya masyarakat di Jakarta terutama itu sikap acuh tak acuh itu masih ada ya. Masih tinggi ya? Ya, itu kan suatu kepribadian di kota ya. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa korban kejahatan kekerasan itu kan relasi antar manusia ya. Jadi ada pelaku dan korban. Nah, seringkali korban itu merangsang ya pada pelaku, dia mempelajari dalam situasi dan ini sebenarnya sudah berlangsung terus menerus. Hanya pas mau mendekati hari raya semua orang butuh kebutuhannya meningkat dan juga misalnya mengambil uang dan pelaku kejahatan itu juga punya keluarga dan sebagainya ya. Mungkin keluarganya juga nggak tahu kalau uang itu dari mana. Nah, dia memenuhi kewajibannya itu. Nah, hanya caranya dengan kekerasan itu ya. Nah, jadi tadi saya dengar polisi sudah mencoba untuk setiap ini lapor. Tapi image masyarakat terhadap polisi ini masih harus dirubah ya, karena biasanya masa enggak pakai uang. Ini masih belum percaya. Jadi mungkin di setiap bank itu ada polisi ya. Jadi siapa yang mau meminta bantuan tinggal meminta bantuan. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin yang ditegaskan adalah mempolisikan masyarakat, community policing ya. Jadi masyarakat harus menjadi polisi tentang dirinya sendiri ya. Dia harus waspada bahwa setiap saat kejahatan itu mengancam dirinya. Jadi dia perlu waspada itu. Setiap saat dia akan menjadi korban. Ya misalnya kalau ke bank tadi jangan sendiri ya. Dan apalagi kalau ngambil duit dalam jumlah besar. Apalagi ngambil duit yang besar. Nah, kalau di situ ada polisi di bank-bank itu kan dengan Pak saya tolong ini. Soal polisi di bank-bank nanti kita akan tanyakan kepada Pak Argo, kira-kira mungkin nggak seperti itu mekanisme setidaknya sampai bulan nanti Lebaran nanti setidaknya bisa dilakukan atau tidak. Sesaat lagi sudah ada di Kompas Malam.